Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, di sana di babun bab fi bayani tentang penjelasan kasrati banyak turuqil khair. Kalau satu tariq jalan, turuqi banyak jalan-jalan kebaikan. Jadi banyak orang menganggap jalan kebaikan itu hanya ibadah haji. Jadi akhirnya orang banyak stres karena tidak bisa pergi haji, karena menganggap satu-satunya jalan kebaikan haji. Dia orang kaya, Pak Ustadz, bisa bersedekah, kami ini tak bisa bersedekah. Dia menganggap satu-satunya jalan berbuat baik bersedekah, padahal banyak jalan lain. Makanya dalam Islam ini yang kaya bersedekah dengan duit, yang tak bisa dengan duit tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Yang punya duit, yang tak punya duit. Man shalla isnatai asyrata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan juga tempatnya dalam surga. Jadi dengan belajar agama Islam tidak mengkapling satu kebaikan, tidak menutup pintu jalan yang lain, terbuka jalan-jalan. Dengan mengaji, oh ternyata amal soleh ini banyak. Inilah babnya. Babun fi bayani kasrati turuqil khair, bab penjelasan banyak jalan-jalan kebaikan. Biasanya beliau setelah bab ayat Quran, habis ayat baru hadis-hadis. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kamu lakukan dari perbuatan baik, fa innallaha bihi alim, Allah Maha tahu. Apapun yang kamu lakukan kebaikan, Allah Maha tahu. Jadi kalau begitu, yang penting bukan orang tahu, yang penting Allah tahu. Sekarang banyak orang membuat yang penting orang tahu. Maka tujuannya bagaimana supaya perbuatan baiknya itu viral, bagaimana supaya perbuatan baiknya itu diketahui orang. Kita perlu membuat perbuatan baik orang tak tahu, karena kita khawatir yang orang tahu pahalanya habis. Jadi setiap kita ini mesti ada 1, 2, 3 perbuatan baik yang orang tak tahu. Kalau dia sudah menikah, istrinya pun tak tahu, suaminya pun tak tahu. Kalau dia ustadz, jamaahnya pun tak tahu. Kenapa? Karena kita mesti curiga, jangan-jangan amal kita ini sudah rusak karena riya. Saya pengajian,
semua orang tahu. Saya mengajar, semua orang tahu. Tapi ada beberapa perbuatan baik yang orang tak tahu. Kenapa? Mana tahu nanti pas kita menghadap Allah, amal-amal kita ini yang ini rusak, yang ini rusak, yang ini rusak. Ada beberapa amal tak rusak. Itulah yang kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah 215. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin. Ada suatu perbuatan apapun yang kamu lakukan, ya'lamullah, Allah Maha tahu. Allah tahu. Kalau yang pertama tadi pakai isim, fa innallaha bihi alim. Kalau yang kedua ini pakai fi'il, ya'lamullah, Allah Maha tahu, Allah mengetahui. Al-Baqarah 197. Wa qala ta'ala, ayat berikutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau lakukan, yarah, nanti akan ditengok pada hari kiamat. Ada perbuatan kamu sebesar biji sawi, perbuatan baik, yarah, biji mata akan menengok. Jadi semua perbuatan kita ini nanti, wa qadimna ma 'amilu min 'amalin. Semua yang mereka lakukan dulu kami datangkan. Kau datang subuh-subuh walaupun hujan ke Rimbo Panjang, Jalan Kamboja, setiap langkahmu tetesan bensinmu, tumpangan ke kawanmu, kau malam-malam cepat tidur biar cepat bangun, tempatnya jauh, ditunjukkan Allah. Yarah, biji mata kita menengok. Itu menunjukkan bahwa kita ini nanti akan hidup lagi untuk menengok, mau lihat semua perbuatan kita. Mudah-mudahan yang ditengok itu yang baik-baik saja, insyaallah. Yang buruk-buruk ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Az-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalah, ayat 7. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, man 'amila shalihan, siapa yang beramal soleh, falinafsih, untuk dirinya sendiri. Antum beramal soleh untuk diri antum, bukan untuk saya, bukan untuk Allah. Allah tak perlu amal soleh kita. Falinafsih, untuk dirinya sendiri. Surat Al-Jasiyah ayat 15. Wal ayatu fil babi katsiratun. Ayat-ayat tentang bab ini katsiratun, banyak sekali. Jadi yang disebutkan Imam Nawawi ini sebagai sampel, contoh tentang perbuatan baik itu banyak. Yang tahu Allah, untuk diri kita sendiri, sekecil apapun dia akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma artinya adapun. Setelah wa amma biasanya pakai fa. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu uslub, itu namanya susunan gaya bahasa Arab. Setelah amma pakai fa. Amma ba'du fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin. Setelah amma pakai fa. Wa amma al ahadisu, adapun hadis-hadis tentang bab ini, fa katsiratun. Adapun hadis tentang bab ini, fakasiratun, jiddan, banyak sekali. Wahia, kemana pergi dhamirnya itu? Hiya, ke ahadis. Wahia, ahadis. Kenapa ahadis pakai hiya? Kaedahnya kullu jam'in mu'annas. Setiap jamak muannas. Kalau satu hadis, kalau dua hadisan, kalau tiga ahadis,
Maka untuk mengatakan dia tidak pakai huwa, tidak pakai huma, tidak pakai hudna, tapi pakai hiya, pakai muannas mufrad. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli takhadda'u la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannas. Saya. Inna qaumi tajamma'u, kaumku sudah berkumpul ingin mengeroyok aku. Wa biqatli takhadda'u, mereka ingin membunuh aku dengan melakukan tipu daya. La ubali bi jam'ihim, aku tak peduli walaupun mereka berkumpul ramai. Kullu jam'in muannas, karena setiap yang berkumpul-kumpul itu muannas. Kalau jantan dia sendiri. Kullu jam'in muannas. Jadi kalau antum mau dikeroyok orang, kullu jam'in muannas, setiap yang jamak itu muannas. Wahia, hadis-hadis ini ghairu munhasiratin. Kenapa pakai munhasiratin? Kenapa tak munhasirin? Karena jamak. Wahia ghairu munhasiratin, tidak terbatas hanya pada ini saja. Ini hanya sebagai contoh saja. Fanadhkuru tarafan minha, kami sebutkan beberapa hadis terkait dengan ini. Asal kata taraf ujung. Jadi kalau tali panjang, kami sebutkan ujungnya aja. Ujung itu kan sedikit. Ini nanti walaupun banyak kali ini Ustaz, itu sedikit tuh kata Imam Nawawi. Dibandingkan hafalan dia ini sedikit. Dibandingkan hafalan kita banyak kali. Orang dia menulis buku ini tak pakai laptop, tak pakai buku, dia tulisnya aja apa yang ada di hafalannya itu. Tadi aku sebutkan aja ujung-ujungnya aja ini. Minha, sebagiannya. Hadis yang pertama al-awwal. Terus yang 117 itu apa? Kalau dihitung dari awal. Kalau dihitung dari awal ini yang ke 117. Tapi kalau dihitung bab ini hadis yang pertama. An Abi Dzar, nama sahabat nabinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Tapi nama dia yang terkenal selalu disebut dengan Abu Dzar. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, Pak, siapa nama Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Abu Dzar al-Ghifari. Ghifari itu nama kampung. Bani Ghifar. Kampung Bani Ghifar. Kampungnya perampok. Jadi ada satu kampung itu isinya perampok semua. Kalau kenalan kita sama orang kampung itu aman insya Allah. Itu jangan ke orang perampok. Itu orang Bani Ghifar, geng Bani Ghifar. Di Indonesia ini pun ada kampung perampok. Saya pernah ceramah di situ. Ustaz Somad, Ustaz sekarang sedang berada di kampung perampok. Maksudnya Pak, orang sini kalau mau pergi merampok tuh kenduri tahlilan dulu. Diundang Ustaz berceramah mendoakan supaya tak tertangkap nanti. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin wa sallim ahlal bait. Selamatkanlah kaum muslimin, selamatkanlah dia nanti mau merampok. Saya bilang, waktu diundang tuh orang datang semua. Cara kenduri makan, habis itu dilepas dia untuk merampok. Nanti balik, harta rampasan rampoknya itu dibaginya ke orang kampung. Oh, ada juga Robin Hood di kampung. Nama kampungnya tak boleh disebut, menjaga kode etik. Nanti ditangkap polisi pula orang itu gara-gara saya. Radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Itu ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kalau menyebut sahabat Nabi, radhiyallahu anhu. Tak boleh Jundub bin Junadah ra, tak boleh. Mesti ditulis radhiyallahu anhu. Jadi kalian kalau nulis makalah Abu Hurairah RA, radhiyallahu anhu. Sekarang ada itu image, ada tinggal klik saja di Word itu ada tulisan radhiyallahu anhu. Allah dia berkata, qultu, saya berkata kepada Rasulullah. Saya maksudnya Abu Dzar berkata kepada Rasulullah.
Ayyul a'mali afdal. Apa amal yang paling afdal? Ada amal ini, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada nasihat, ada apa amal yang paling afdal? Qala, Nabi SAW bersabda, al-imanu billah. Amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah. Tuh. Iman itu kan bukan amal. Nah, ada orang mengatakan ini berani menyalahkan Nabi. Iman itu kan bukan amal, Pak Ustaz. Iman itu amal. Definisi amal menurut dia bertenaga, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan duit, itu baru amal. Amal hati. Iman itu amal hati, amal qalbi. Al-imanu billah. Wal jihadu fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah, menolong agama Allah, berjihad. Nabi itu diberi satu mukjizat, nama mukjizatnya jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek, penjelasannya panjang. Jawaban Nabi yang dua ini setelah diteliti mewakili keterwakilan dua amal. Al-imanu billah, amal hati, wal jihadu fi sabilihi, amal badan. Amal itu berapa Pak Ustadz? 3. Amal hati, amal badan, amal harta. Jawaban Nabi mengena tiga-tiganya. Amal hati, iman. Amal badan, jihad. Nah, kalau gitu kurang amal harta, jihad terbagi 2. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta, jihad dengan badan. Ada orang tidak mati syahid, tapi hartanya habis untuk menolong agama Allah. Ada orang hartanya tak keluar, nyawanya keluar. Jadi satu kalimat mewakili 3 amal. Amal badan, amal harta, amal hati. Amal hati, tawakal, amal hati. Ridho, amal hati. Qanaah, amal hati. Zikir, amal hati. Khusyuk, amal hati. Zakat, infak, sedekah, amal harta. Salat, tegak, ruku, sujud, amal badan. Khusyuk, amal hati. Kalau gitu saya amal hati aja lah Pak Ustaz. Tak keluar duit, tak keluar tenaga, amal hati. Amal hati lah yang paling berat. Ridha menerima takdir Allah, amal hati. Kalau gitu tak jadilah amal hati Pak Ustaz. Kalau gitu amal harta aja lah. Jadi dikasih Allah ini ada amalnya masing-masing. Qultu, saya tanya lagi, ayyur riqabi afdal? Kalau membebaskan budak hamba sahaya. Jadi zaman dulu antum perang, mengalahkan satu suku, maka orang tuh antum jadikan budak hamba sahaya. Atau antum membeli di pasar budak, dijual di pasar, antum beli budak. Amal yang paling bagus adalah membebaskan perbudakan. Nah, ditanya ayyur riqabi afdal, banyak budak-budak ini, mana yang paling afdal? Kata Nabi, anfasuha inda ahliha, yang paling bernilai harganya pada keluarganya. Ada budak umurnya 70 tahun, itu murah itu, tak banyak yang bisa dilakukan, sudah tak bertenaga lagi. Budak laki-laki gagah perkasa, kuat tenaganya, itulah yang paling berharga. Nah, itulah yang kau bebaskan. Mana yang paling banyak keluar duit, mana yang paling banyak keluar tenaga, itu yang paling bagus. Wa aktsaruha zamanan,
yang paling banyak saman harga, paling mahal. Mana yang paling mahal? Itulah kau bebaskan. Qultu, dia bertanya lagi. Al-imanu billah amal badan, wal jihadu fi sabilihi amal harta, amal. Al-imanu billah amal hati, al-jihadu fi sabilillah amal badan, amal harta. Membebaskan budak hamba sahaya, amal harta, amal hati. Muncul rasa sayang. Ada hamba sahaya itu yang paling muda, paling ganteng, paling cantik, paling mahal, muncul rasa sayang. Hilangkan rasa sayang, amal harta. Tak dapat duit lagi, amal harta. Hilangkan rasa sayang, amal hati. Kata Abu Dzar, fa illam af'al, kalau aku tak sanggup, tak ada hamba sahaya yang mau aku bebaskan, apa yang mau aku lakukan? Aku pun tak sanggup berjihad. Kata Nabi, tu'inu sa'ni'an, engkau tolong orang yang sedang melakukan sesuatu. Antum sedang pergi pagi mau ke kampus, nampak bapak-bapak mengangkat beras satu goni mau dinaikkan ke atas motornya di dekat kos-kosan antum pagi. Antum pun langsung berhenti, mengambil handphone buat konten. Makanya Pak, kalau nggak mampu nggak usah angkat sendiri. Katanya tu'inu sani'an, tolong orang yang sedang melakukan sesuatu yang tak mampu. Pas di jalan nampak ada orang mau menyeberang, jalan paling padat Subrantas, kalah jalan Sudirman, karena penduduk kecamatan Tampan 250.000 orang, penduduk Bukit Tinggi 70.000 orang, penduduk Padang Panjang 60.000. Makanya waktu jumpa Pak Wali Padang Panjang, Amboko kalau di Pekanbaru lurah kok Pak Ustaz. Tawaduk dia lah, rendah hati dia, karena dia menengok penduduk banyak. Macet. Sampai saya kalau ada acara mesti keluar dari sini, takut terlambat. Kalau jadi saksi nikah, sempat orang tuh duduk di pelaminan baru sampai. Jalan Subrantas. Aja berang, berhenti saya parkir sebelah kiri pasar Selasa itu, lama baru bisa menyeberang. Antum pagi-pagi nampak orang mau menyeberang, langsung antum parkir bentar, tolong. Kenapa kau tolong? Anak gadis Pak Ustaz. Tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa, atau engkau bantu la yutqinu ma yuhawilu fi'lah, atau engkau bantu orang yang tidak punya, orang ingin melakukan sesuatu tapi dia tak mampu untuk melakukannya, tolong. Tapi perbuatan yang baik. Jangan antum tolong orang mencopet, jangan tolong orang buat dosa maksiat. Tolong. Kultu, saya bertanya lagi. Apa makna kultu? Kultu, udah berapa kali kultu? Kultu 1, kultu 2, kultu 3, kultu 4. Itu menunjukkan Nabi itu berdialog dengan sahabat. Kalau begini gimana ya Rasulullah? 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 Sahabat itu tidak merasa sungkan dengan Nabi. Kenapa? Karena dia terbuka. Tadi malam kami ngobrol dengan Syekh Muhammad Abu Asi, Profesor Dr. Muhammad Abu Asi. Dia mengajar dari pagi, dari Lombok dia naik pesawat sampai ke Pekanbaru. Lombok, Jakarta, Jakarta, Pekanbaru. Bacakan kitab
usul fikih dari pagi sampai malam. Habis itu malam tuh ngobrol lagi sampai jam 10. Mau balik ke Nurul Azhar Palace. Guru besar di Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Abu Asim. Tawa dia sama beberapa. Pas sudah mau naik mobil, mau pulang. Saya buat begitu supaya anak-anak ini tak canggung ke saya. Dia mau menjelaskan apa yang dilakukannya tadi, ketawa-ketawa pas mau naik mobil. Saya buat begitu supaya anak-anak ini tak canggung ke saya. Saya paham, saya tahu. Itu bahasa komunikasi dia. Sekarang orang Profesor Doktor Muhammad Abu Asim ditugaskan Al-Azhar mengajar Oman, pernah menjadi ketua jurusan direktur pasca sarjana Al-Azhar. Puncaknya, sedikit lagi ke rektor. Umur 61 tahun. Canda aja macam biasa. Ini baru ngisi pengajian 2 masjid, udah mau mati menjaga menjaga image. Perlu menjaga, tapi jangan sampai orang takut untuk bertanya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Mau berjihad tak sanggup, sakit-sakitan. Mau membebaskan hamba sahayanya pun tak ada. Mau menolong orang, awak pun perlu pertolongan orang. Jadi kata dia, ara'aita in da'uftu, bagaimana kalau aku lemah an ba'dil amal, aku tak bisa buat apa-apa. Apa lagi yang bisa kulakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, takuffu syarraka 'anil nas. Kau tahan dirimu untuk tidak mengganggu orang. Takuffu, kau tahan, syarraka, kejahatan dirimu, 'anil nas. Kalau belum bisa menolong orang, jangan ganggu. Udahlah menolong orang tidak, mengasih duit tidak, ngasih semangat tidak, mengganggu orang pula. Kan parah. Nabi sedang mengasih tahu tentang perbuatan baik. Amal hati, beriman. Amal badan, jihad. Amal harta, bebaskan budak hamba sahaya. Tak sanggup, tolong orang susah. Tak sanggup juga menolong, jangan ganggu orang. Jangan ganggu. Fa innaha shadaqatun minka. Itu adalah sedekah dari dirimu. Ala nafsika, untuk dirimu. Tidak mengganggu orang, menahan diri dari kejahatan untuk tidak merusak, mengganggu orang, itu adalah sedekah dari dirimu, min nafsika ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Antum malam sudah berniat, malam berniat, besok pagi insya Allah saya akan mencuri motor nih Pak Ustaz. Sudah berniat. Pagi itu cari-cari, pas mau siap-siap mau berangkat, terdengar pula streaming. Perbuatan baik, antakuffa syarraka 'anil nas. Kau tahan dirimu untuk tidak mengganggu orang. Tak jadi dia mencuri. Maka dia sedang berbuat sedekah. Dari siapa? Min nafsika, dari diri. Untuk siapa? Ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Maka itu pun juga sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Paling tinggi levelnya. Tengok metode Imam Nawawi. Pertama sebutkan bab, kedua sebutkan ayat, yang ketiga sebutkan hadis, yang keempat jelaskan makna yang tak jelas. As-sani'u bis-sad, as-sani', bukan dhad. Al-muhmalati, tak ada titiknya. Hadza huwal masyhur.
Menurut ulama, inilah pendapat yang paling masyhur, as-sani'u. Wa ruwiya dha'i'an, tapi ada juga yang meriwayatkannya ad-dha'i'u. Kalau sani'u, orang melakukan sesuatu. Kalau ad-dha'i'u, orang yang kehilangan sesuatu. Jadi kalau diganti hadisnya, tu'inu sani'an, engkau menolong orang yang melakukan kebaikan. Tapi kalau tu'inu dha'i'an, shadnya jadi dhad, nunnya jadi hamzah. Dha'i'an, engkau menolong orang yang kehilangan sesuatu. Ada orang kehilangan unta, dicarikannya. Tapi yang masyhur kata Imam Nawawi, sani'an ay dza dhaya'in, orang yang kehilangan, min faqrin, kehilangan harta sehingga dia menjadi fakir, aw iyalin, kehilangan keluarga, suaminya mati, anaknya meninggal, hidup sebatang kara, itu namanya dha'i', kehilangan. Saya pun dha'i' juga nih Pak Ustaz, kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kekasih. Wa nahwi dzalik, DLL. Wa nahwi dzalik itu dan seperti itu. Dan contoh dan macam itu. Wal akhraq wa tasna'u li akhraq. Engkau melakukan sesuatu untuk akhraq. Apa arti akhraq? Alladzi la yutsqin, orang yang tidak mampu. Ma yuhawilu fi'lah, tak mampu dia untuk mengerjakan sesuatu dan dia berusaha untuk mengerjakannya, maka kita tolong. Tapi jangan macam tikus membolo labu. Ada model kawan-kawan ini ditolongnya kita makin hancur Bang. Kalau lagi ngapain? Ini motor ini tak jalan, mari ku bantu. Berlebih pula kau. Kalau bisa kita tolong, kita tolong. Zaman dulu kalau kita menawarkan sesuatu, orang tak curiga. Zaman sekarang karena semua penuh dengan kepentingan. Asal menawarkan sesuatu kita langsung ini apalah ujung-ujungnya nanti. Ujung-ujungnya tak enak nih, udah ada perasaan gak enak nih Pak Ustaz. Udah begitu rupanya manusia akhir zaman. Tapi kita tak pernah putus asa dengan orang baik-baik. Saya pergi ke satu kota, pergi ke sini. Manusia yang saya jumpai itu yang tiga itu tetap ada. Orang baik, orang tak baik, orang yang pura-pura baik. Selalu ada. Sukunya beda, tempatnya beda, zamannya beda, tapi jenis tiga manusia ini manusia abadi. Di masjid, di kantor, itu juga. Pergi ke kantor ini, di situ ada orang baik, ada orang tak baik, ada yang pura-pura baik. Ada yang mensupport dakwah, dia mencari ustadz, dia yang menyiapkan semua. Ada yang membenci dakwah, dan ada orang yang ya tengok-tengok. Banyak kuihnya datang. Selalu ada. Jadi rupanya manusia ini begitu. Kita tinggal menggolongkan diri kita masuk mana. Al-arwah junudun mujannada. Tentara, bala tentara, ruh manusia ini macam bala tentara. Bala tentara biasanya dia akan menggabungkan diri dengan yang sesuai dengan dia. Berkumpul TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nanti mana yang seragam dia campur ini semua. Gabung di tanah lapang, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Tapi begitu komando upacara 17 Agustus berteriak, siaga, maka masing-masing akan mencari. Angkatan Darat bergabung dengan warna hijau, Angkatan Laut bergabung dengan warna biru, Angkatan Udara bergabung dengan warna, pokoknya ada warnanya lah. Dia akan menggabungkan dengan itu mana arwah. Begitu juga dengan antum yang mabuk sakau tadi malam bergabung pagi ini sama-sama tak sembahyang subuh. Yang berniat baik
sengaja tidur cepat, sepeda motor periksa, habis itu janjian sama kawan, jalan kita ya. Yalah. Dulu Pak Ustadz kawan nih jalan sendiri aja. Sekarang nih kalau udah pengajian bersama-sama. Kenapa? Pernah dikejar begal kami Pak Ustadz. Jadi bersama. Saya ingat dari dulu di Mesir pun gitu. Ada komunitas kawan yang enak dia kalau bersama. Di Maroko pun begitu. Setelah jadi ustadz-ustadz nih pun begitu. Ada kawan-kawan yang bisa kita duduk bersama. Duduk bersama, jadilah yayasan tabung wakaf umat. Suka ngaji, sama-sama undang ustadz. Sampai hari ini saya masih mengaji. Siapa kita undang bulan ini ustadz? Kita undang Syekh, doktor, profesor, doktor. Nanti bulan depan sampai kita undang. Kita undang lagi Syekh Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Ghumari dari Maroko. Nanti bulan siapa undang? Dia tak pernah berhenti mengaji. Sampai kapan Ustaz berhenti mengaji? Sampai mati. Petua. Undang Syekh ini, undang Syekh ini, undang Syekh ini. Baca kitab 10 hari, 3 hari, yang Syekh ini 4 hari. Nanti Syekh Abdul Mun'im 10 hari. Menghatamkan kitab ini. Khatamkan. Diundang ustaz-ustaz. Artinya apa? Orang kalau dia udah satu frekuensi, satu signal, maka dia mudah. Ada titik temu. Orang kembar pun belum tentu bisa bertemu, karena beda sifat. Itu baru saya tahu, rupanya orang kembar, satu ayah, satu emak, satu perut, bisa lain sifat. Mukanya sama, tapi sifatnya lain. Oh, rupanya tak sama manusia. Kita ini lain ayah, lain emak, lain perut, tapi sifat bisa sama. Betul kata Pak Ustadz, kawan saya itu lain emaknya, lain ayahnya, lain perutnya, tapi sama-sama sifatnya Pak Ustadz. Begitu rupanya Allah mempertemukan. 118. Hadis yang kedua, An Abi Dzar, dari Abu Dzar juga. Aidan itu i'rabnya maf'ul mutlaq. Ayyabtu aydan. Aku iakan juga. Hal anta tadhhabu ilal jami'ah? Na'am. Ana sa'adhhabu ilal jami'ah. Terus satu lagi berkata, wa ana aydan. Saya juga. Aydan itu maf'ul mutlaq. Ayyabtu aydan. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, yusbihu, setiap subuh. Yang mati tadi malam tak ikut. Yusbihu, setiap subuh. Kullu sulama, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap subuh, maka setiap tulang-tulang sendi kamu ini mesti ada sedekah. Tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi. Setiap subuh tulang sendi kita ini mesti ada sedekah. Fa kullu tasbihatin sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 tadi. Buat 100 supaya terbiasa bertahlil 100. Sekarang orang saya tengok tahlil 15 20 berarti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil itu paling sedikit 100. Jadi kalau antum petik tasbih itu slow, macam tadi, tak terlalu kencang, itu satu putaran tuh 2 menit, 3 menit. Jadi kalau 1000, di ujung tuh ada 10 biji. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Berarti kalau antum putar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu putaran tuh 3 menit. Berarti kalau 10 putaran, 30 menit. 30 menit sebelum subuh, berzikir tahlil 1000. Kalau orang Aceh, ratib 1000. Tahlil 1000. Biasakan bertahlil 1000.
supaya 100 itu tak terasa banyak. Kali kalau biasa tahlil 10, 100 cuma tak berhenti Ustaz. Biasa kan tahlil 1000. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Kita subuh udah keluar sedekah. Subhanallah, udah keluar sedekah. Sedekah tulang sendi. Wa kullu takbiratin sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Ngajak orang baik. Ayo salat subuh. Ayo sadaqah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Nahi munkar sadaqah. Jangan kau pacaran, jangan kau LGBT, jangan kau berzina, jangan kau mabuk, jangan pakai ganja, jangan kau sakau. Jadi kalau orang Islam paham tentang konsep ini, kau kan kuliah di UIN, kan kuliah di UIR, kita ini kan orang bumi lancang kuning, janganlah pacaran, usah urus-urus, jangan urus-urus saya, jangan intervensi saya. Dia tak paham konsep Islam, padahal kawan itu sedang bersedekah. Sedekah tidak hanya dengan duit, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ma'ruf, mungkar. 6 sedekah. Wa yujzihu min zalika. Tak sanggup melakukan yang 7 ini. Wa yujzihu min zalika. Ke-6 yang tadi itu sama nilainya kalau melakukan ini. Apa dia? Raka'atani, 2 rakaat. Yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat salat. Kita 7 yang kita lakukan setiap subuh Rabu. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, 2 rakaat isyraq. Setiap Rabu, Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4. Rabu 5 Pak Ustaz kita buat juga lah. Kalau kita buat juga Rabu 5, kapan kau membuat sendiri? Buatlah di masjid surau dekat rumah masing-masing. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Saya tidak mau melakukan sholat duha tiap hari karena tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak semuanya mesti dilakukan Nabi dalam bentuk fi'li. Ini jelas-jelas dikatakan yusbihu, setiap subuh. Jadi setiap subuh tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ke-6-nya ini kata Nabi yujzi, selevel kau lakukan. Kita tidak mau pilih-pilih, 7-7-nya kita lakukan. Itu posting 7 amalan tiap subuh di share jadi quote. Saya Pak Ustaz kalau dibuat quote ini hilang Pak Ustaz, update tertimpa, jadi saya buat baju kaos. Bagus 7 amalan. Tapi jangan pula kita membuat baju kaos, baju itu dibawa tidur aja. As-sulama, di kalimat dalam hadisnya ada satu kalimat yang kata Imam Nawawi gharib, aneh, perlu dijelaskan. As-sulama bi dhammis sin, sinnya baris dhammah, su. Al-muhmalah, sinnya tak ada titik, bukan mu'jamah. Kalau mu'jamah shin, sulam. Ini bukan shin, tapi muhmalah, sin, sulam. Wa takhfifil lam, lamnya tidak tasdid. Kalau sulam, tangga arti sulam. Ini tidak pakai tasdid, takhfif namanya, sulam. Wa fathil mim, mimnya baris atas, sulama. Artinya al-mafsil, tulang-tulang sendi. Tulang sendi ini mesti ada sedekah, mengangkatkan barang orang, menolong orang.
Apa makna tulang sendi? Tulang sendi mesti ada sodakoh. Sekarang sudah jam 6 lewat 10. Ada orang di Rimbo Panjang nih yang tulang sendinya belum bersodakoh. Udah jam 6.10. Ada. Belum bersodakoh tulang sendi. Bangkit dari tempat tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sudah bersodakoh. Jagakan anak istri, bangun salat. Sudah bersodakoh. Jadi apa maknanya? Beraktivitas. Bangun pagi subuh beraktivitas. Jangan sampai tak ada sodakoh tulang sendi. Semakin banyak gerak tulang sendi, makin banyak sodakoh. Likulli harakah barakah. Setiap ada gerak, di situ ada berkah. Jadi umat Islam tak boleh diam. Tapi saya sudah tua Pak Ustadz, tak sanggup lagi aktif. Menuliskan di sini. Saya mau di hari tua saya kalau udah tak sanggup lagi pergi-pergi, tak sanggup menulis saya. Menulis tafsir, menulis syarah ini. Sekarang mensyarah tapi tak sanggup nulis. Tulis syarah. Jangan sampai mati langkah. Mati langkah seorang mati kutu. Kenapa sebut mati kutu? Kutu pun tak mati kutu. Bisa pula dia mati kutu. Kutu pun tak mati langkah. Walaupun rambut orang itu keriting, kata kutu, aku tak putus asa, tetap dia berusaha di sini. Walaupun jalannya bergelombang, katanya. Kutu pun tak mati kutu. Bisa pula kita mati kutu. Jangan sampai tak tahu apa yang mau dibuat. Tak tahu apa yang mau dibuat. Itu yang dapat kita kaji subuh ini.